Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, bertemu lagi dengan saya, dosen pengampu kalian Prawinda Putri Anzari atau Bu Bunda gitu aja ya. Dalam pertemuan ketiga. Belum makan siang, kurang connect. Baik, jadi dalam pertemuan ketiga ini saya lagi-lagi akan memberikan materi berupa video supaya lebih enak saja melakukan penjelasannya kepada teman-teman semua. Di sini saya udah menyediakan PowerPoint dengan materi hari ini mengenai kompetensi kewarganegaraan dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita mulai saja ya. Sasaran pada pertemuan hari ini apa? Yang pertama, CPMK-nya yaitu teman-teman harus memahami secara kritis tentang penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan sudut pandang tantangan perkembangan zaman. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara agar menjadi warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara upaya mendorong warga negara muda menjadi warga negara yang baik dengan tantangan perkembangan zaman dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Maaf, kurang canggih. Ini karena PowerPoint-nya langsung saya jadikan background, jadi kayak gini. Maklum lah ya, oke. Yang penting jelas. Oke, kita langsung ke pembahasan mengenai citizen. Pasti sudah tahu ya, konsep citizen itu apa sih? Citizen itu kan ya orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam sebuah kelompok masyarakat. Jadi baik dia dalam kelompok masyarakat atau dia sebagai individu harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di mana sekelompok orang ini tinggal gitu. Kalau mereka tinggal di pesisir pantai ya ikutilah aturan yang berlaku di sana. Kalau mereka tinggal di kota besar, di kota metropolitan, ya ikuti juga aturan di kota metropolitan. Begitu juga apabila tinggalnya di pedesaan atau di kaki gunung. Nah, di sini saya memberikan banyak sekali gambar, ada 8 gambar ya, dan saya berikan judulnya Bad Citizen versus Good Citizen gitu. Warga negara yang baik dan juga warga negara yang buruk gitu atau ya kurang baik gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar. Kita simak yuk satu-satu. Di ilustrasi gambar yang pertama itu seperti ada wartawan yang meliput kerumunan massa atau seperti lagi demonstrasi. Yang kedua ini ada mahasiswa UM ya, dia pakai alma mater lamanya UM, yang mana mereka berprestasi secara akademik, mendapatkan hadiah uang tunai dan membawa piala. Yang ketiga, nah ini mungkin teman-teman pernah mengalami ketika di bangku sekolah atau mungkin ketika di bangku perkuliahan saat ini, boncengan 3 nggak pakai helm akhirnya ditilang oleh polisi. Nah yang keempat ini bergotong royong, entah ngapain ya, pokoknya bapak-bapak ini gotong royong membuka saluran air atau menutup jalan yang lubang, pokoknya gambarnya gotong royong. Yang kelima ini seperti ada seorang ibu memberikan seperti kelas inspirasi kepada siswa-siswa SD. Terus yang keenam, ini ada vandalisme yang dilakukan oleh mas-mas, yaitu vandalisme itu perusakan sarana publik dengan cara mencoret-coret dengan menuliskan grafiti gitu. Yang ketujuh ini ada Kita Taat Bandung Hebat, ini sepertinya kampanye ya, sosial campaign yang dilakukan oleh para warga Bandung. Nah yang terakhir ini ada yang tahu dia siapa, orang yang terkenal nih 10 sampai 5 tahun yang lalu, koruptor terkenal yaitu Gayus Tambunan yang pakai wig nyamar kemana-mana dan buron saat itu. Jadi menurut teman-teman di sini bad citizen-nya yang mana nih, good citizen-nya yang mana gitu. Dari sini aja sebenarnya ya konsep kayak gini tuh kita sudah memahami hal ini sejak kita masih sekolah dasar dulu, mendapatkan materi PKN sejak sekolah dasar dulu, benar nggak? Bahwa oh ya kalau jadi warga negara yang baik itu harus tertib dalam berkendara. Kenapa sih harus tertib dalam berkendara? Karena kendaraan digunakan oleh orang banyak, ya kan? Supaya orang banyak itu nyaman, ya kita ikuti peraturannya.
tidak boncengan bertiga, dan menggunakan helm dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Saya yakin yang contoh nomor 3 mereka tahu dan paham peraturan itu, saya yakin gitu. Tapi kenapa sih tetap dilakukan? Gitu. Kenapa sih tetap dilakukan gitu? Instead of kalian ya seperti mencontoh nomor 4 atau nomor 2 gitu, kenapa sih masih melakukan yang nomor 3? Ya kan, seperti Bapak Gayus dan bapak-bapak lainnya ya. Kalau dulu rame Gayus Tambunan, sekarang yang rame adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap karena kasus korupsi dana bansos ya, yang dia ngambil 10.000 per dana bansos per kepala, itu dikali berapa tuh ya, bisa bayar UKT berapa mahasiswa tuh. Saya yakin dia tahu apa yang dilakukan itu salah dan bertolak belakang dengan apa yang harusnya dia lakukan sebagai menteri gitu. Tapi kenapa kok tetap dilakukan? Coba, ini kenapa? Karena kalau kita ngomongin masalah moral dan etika dalam PPKN ini ya bias aja, sama kayak, mohon maaf karena saya Islam, kenapa kita sudah tahu sholat itu ya 5 waktu, sholat subuh itu waktu ya subuh, berapa kita masih sholat subuhnya jam 8, bangunnya jam 8, ya kan. Maghrib tuh ya sholat, kenapa kita maghrib masih milih nongkrong sama teman-teman di kafe. Ini tuh sebenarnya kayak antara gray area sih, putih abu-abu, putih hitam dan gray area di tengah-tengahnya. Kita tahu itu salah, namun kita masih melakukannya gitu. Nah, makanya untuk menjadi bad citizen, untuk memberikan kesadaran bagaimana sih menjadi warga negara yang baik itu, nah disitulah urgensinya. Disitulah urgensinya pendidikan kewarganegaraan seperti di situ. Oke. Menurut Branson, kompetisi kewarganegaraannya ada 3. Yang pertama adalah civil knowledge. Civic knowledge ini kan knowledge, pengetahuan ya. Berarti di sini diharapkan pada para warga negara itu mempunyai kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Harus punya ini dulu nih, kalau warga negaranya mau baik, dia harus punya knowledge dulu. Harus punya kecerdasan dan daya nalar. Oh, ini kan bangunan negara misalkan, tidak seharusnya saya lakukan vandalisasi dengan mencoret-coret grafiti, walaupun kamu jago banget menggambar sama grafitinya. Ya alihkanlah ke hal lain, entah ikut lomba atau bikin kompetisi mural di sekolah dan sebagainya. Nah, itu kenapa kita perlu sebuah knowledge dan kecerdasan dan daya nalar gitu. Oke, tadi mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi kenapa mereka masih melakukan? Mungkin pertama tidak ada civic knowledge-nya nih, tidak ada daya nalarnya dalam dimensi spiritual, nasional, emosional maupun sosial. Ini nggak ada. Yang kedua, civic responsibility. Responsibility itu udah tanggung jawab. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mereka sadar hak mereka apa, mereka sadar pula kewajiban mereka apa. Jadi tidak hanya menuntut hak saja dituntut, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Ya kan? Ya sama seperti kalian sebagai mahasiswa gitu. Jangan membiarkan kampus hanya menuntut lakukan ini, nulis ini, harus bayar ini, bayar itu gitu. Tapi kalian juga harus menuntut hak saya mana, hak saya untuk mendapatkan materi kuliah walaupun pembelajaran daring ini mana gitu. Nah, pun sebagai warga negara juga seperti itu. Harus ada kesadaran antara haknya apa dan juga kewajibannya apa. Jangan cuma menuntut apa yang telah negara berikan ke kamu. Tanyain lagi, kamu udah kasih apa sih ke negaramu? Nah, yang terakhir civic participation gitu. Kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individu, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan gitu. Bagaimana warga negara ini berpartisipasi dan bertanggung jawab, baik dia dalam secara individu maupun dia menggerakkan masanya ketika dia menjadi pemimpin nanti. Nah, contoh-contoh kasus korupsi seperti yang terjadi di pejabat-pejabat kementerian kita di Indonesia udah banyak kasusnya ya, dari yang Gayus lah, dari yang Juliari Batubara, dan ya banyak kasus korupsi lainnya termasuk di Malang juga ada. Berarti apa? Berarti mereka secara individu juga belum punya civic participation ini, sehingga ketika mereka sudah menjadi pemimpin, bukannya mereka
menggiring satu kelompok ya untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara gitu, dia malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma sosial dan bahkan melanggar Pancasila itu sendiri dengan korupsi. Nah, berarti contoh-contoh bad citizen yang di slide sebelumnya, ketika saya bertanya, mereka tahu ini salah, tapi kenapa tetap dilakukan? Nah, berarti mereka tidak memiliki 3 hal kompetisi kewarganegaraan ini. Dan 3 hal kompetensi kewarganegaraan inilah yang penting sekali dimiliki supaya kita dapat menjadi warga negara yang baik gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, materi pendidikan kewarganegaraan ini sudah diberikan sejak kita SD, sejak kita kecil gitu kan. Tapi kenapa kok masih kayak ada aja miss-nya gitu, ada aja yang belum bisa menjadi warga negara yang baik gitu. Nah, ketika kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka kita menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya. Gimana kita harus tetap taat dong dengan peraturan-peraturan di Indonesia, karena ya kita tinggal di Indonesia, ya kan, harus nurut sama Pancasila dan UUD 45, ya kan, harus menurut dengan konstitusi di Indonesia gitu. Kalau kata netizen sekarang, kalau nggak mau tinggal di Indonesia ya cabut aja dari Indonesia, kalau kata netizen sekarang ya. Tapi apakah semudah itu? Kita sudah membahas kan pertemuan lalu, apakah semudah itu untuk menanggalkan kewarganegaraan? Nah, untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya perlu ada sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti kita dapatkan dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sini yang dimuat ada mengenai kebenaran, kebaikan, dan keunggulan kita sebagai warga negara. Setelah yakin untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, kita harus cinta bangsa. Cinta bangsa kita tunjukkan dengan apa? Ya, berbangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, berbudaya Indonesia, melestarikan budaya itu termasuk bahasa, dan juga bahasa budaya juga perlu kita lestarikan. Ini saya pernah membahas pernah saya bahas dengan mahasiswa pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan semester lalu gitu. Karena banyak sekali term-term, apakah kalau suka anime Jepang atau suka K-pop tandanya tidak cinta Indonesia? Apakah cinta Indonesia hanya diukur berdasarkan indikator dia nggak nonton anime atau nggak suka sama opa-opa Korea? Apakah hanya seperti itu cara mengukur rasa cinta bangsa itu gitu? Enggak juga ternyata, karena selama kalian berbangsa, bertanah air, dan berbudaya, dan mengakui apa itu kebudayaan Indonesia apa saja, itu turut melestarikan, turut proud of dengan apa yang Indonesia miliki. Bukan berarti kalian nggak boleh nonton film, bukan kalian nggak boleh nonton film luar negeri, nggak boleh nonton anime gitu kan, nggak boleh nonton drama Korea, nggak, sebenarnya tidak serendah itu. Nah, bagi kalian ini kan anak muda ya, kalian main media sosial, saya yakin. Saya juga basicnya saya orang komunikasi, jadi saya juga mengamati media. Narasi-narasi inilah yang harus kita switch dan harus kita ganti. Ada orang memberikan komentar atau opini mereka dalam bahasa Inggris, dibilangnya kenapa tidak bahasa Indonesia saja. Tapi ketika ada orang yang ngomong bahasa Jawa dan medok, dibilangin kok kayak pembantu sih medok gitu. Kok kayak pembantu di rumahku ngomongnya medok gitu, karena kebetulan orang-orang di Jabodetabek ini pembantu di rumah mereka tuh mbak-mbak dari Jawa. Jadi ketika ngomongnya medok tuh diomongin kayak pembantu gitu. Saya waktu sekolah di Jakarta gitu, saya ngomong bahasa Inggris tapi bahasa Inggris saya medok. Terus kok ngomong bahasa Inggris medok sih, udahlah medok ada Jawa kayak pembantuku gitu. Why? Kenapa harus seperti itu gitu kan? Nah, inilah kalian sebagai anak muda di media sosial, cara berpikir inilah yang harus diganti gitu. Nggak ada lagi kayak suka Korea nggak cinta sama Indonesia, tontonannya India nggak cinta sama Indonesia. Iya kan, enggak gitu. Karena indikator cinta bangsa itu tidak hanya tidak menonton drama Korea, tidak menonton anime gitu kan, tidak hanya itu saja gitu kan. Siapa tahu dia nonton drama Korea, terus dia nonton anime gitu kan, nonton Naruto, nonton Attack on Titan, tapi ternyata nanti nilai PKN-nya atau proyek kewarganegaraan yang dilakukan paling bagus, kan bisa seperti itu. Oke, yang terakhir, mampu dan rela. Mampu dan rela apa? Ya mengamalkan. Apa yang diamalkan? Ini dia, Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Mengamalkan Pancasila, mengembangkan Pancasila, melestarikan Pancasila dan juga UUD. Ketika ada
gotong royong dalam Pancasila. Jadi dilestarikan itu. Keadilan sosial, ya maka bersikaplah adil. Ketika jadi pemimpin, hindarilah perilaku-perilaku yang menurut kalian tidak adil. Termasuk salah satunya korupsi. Itu sebenarnya, aduh, itu hal-hal dasar. Itu kayak ngomongin moral ya sebenarnya ya. Kayak ngomongin moral aja, kalian tidak boleh mencontek. Tapi kan kadang dalam perilakunya tuh gimana ya? Entah mengapa kita sadar ya kan, teman-teman pasti sadar ini salah. Tapi pasti masih ada oknum-oknum yang melakukan ini gitu. Berarti apa ya? Berarti pemahaman mengenai kewarganegaraan mereka belum tertanam di jiwa mereka seutuhnya gitu. Nah, sudah baikkah kita? Yuk kita lihat beberapa contoh berita nih. Saya juga nyomot dari berita dari Tempo, ada dari Solo Post juga, ada dari Detik ya. 5 hacker paling berbahaya di dunia, salah satunya Indonesia. Kemarin waktu kasus ibu ketua DPR kita mematikan mic ketika pengesahan Omnibus Law, sempat website DPR dihack ya. Dan banyak banget lah kekuatan netizen kita ini, luar biasa banget, karena memang secara surveinya, datanya memang pengguna internet Indonesia itu terbanyak di Asia, penggunanya terbanyak dan sangat tersebar dari berbagai usia. Tapi paling banyak pengguna usianya adalah usia kalian, 15 sampai 22 tahun. Antara remaja, SMA, mahasiswa yang paling banyak menggunakan media sosial. Kemudian Tempo juga membahas 1/4 esai mahasiswa Indonesia terindikasi plagiat. Yang terbaru, tidak hanya mahasiswa. Kalau teman-teman membaca Tempo terbaru, bahkan yang mau jadi profesor aja, dosen yang mau jadi profesor aja juga melakukan plagiarisasi loh. Bayangin aja, dan si dosen ini memplagiat dari skripsi mahasiswanya. Seorang doktor yang mau profesor, plagiasinya dari skripsi mahasiswanya, bayangin aja. Gitu. Kalau dosennya sudah memberikan contoh seperti itu, ya apa yang kita harap dari mahasiswanya, ya nggak sih gitu. Kemudian ada demo berujung anarkis di Makassar. Nah ini udah sering banget ya, demo berujung anarkis di Makassar, di Sarinah juga ujung-ujungnya anarkis. Nah, sebenarnya Indonesia ini seperti apa gitu loh? Apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Apakah kita sudah melakukan hal-hal seperti bisa sebelumnya ini, memiliki keyakinan, cinta bangsa, serta mampu dan rela mengamalkan Pancasila dan UUD? Apakah seperti itu gitu kan? Lalu bagaimana sih cara supaya menjadi warga Indonesia yang baik gitu? Kalau secara teori, supaya menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus memiliki warga negara pembelajar. Apa itu paradigma warga negara pembelajar? Berarti kita memiliki keinginan untuk terus belajar, terus memperbaiki keindonesiaan, baik itu di lingkup keluarga, di lingkup sekolah, maupun ketika kita mau merealisasikannya di masyarakat. Di lingkup keluarga, seperti apa contohnya kira-kira? Yang paling mudah saja. Jujur kepada orang tua, terbuka kepada orang tua, tidak menutup-nutupi sesuatu. Pengen main, tapi pulangnya agak malam jam 11. Ya saya the truth. Apa sih pulang jam 11? Kapan lagi ketemu teman-teman? Karena si ini ulang tahun, karena gini-gini. Tapi aku pulang akan naik Grab, atau aku pulang tolong dijemput. Dari hal sesimpel itu. Di sekolah, kalau secara teorinya berarti kan tidak mencontek, membuang sampah di tempatnya, hormat kepada guru, seperti itu ya kan. Ini pelajaran yang sudah kalian dapatkan ketika di bangku SMA deh, saya yakin. Kemudian di perkuliahan juga, kalian kalau skripsi nanti kan ada namanya pengecekan plagiasi ya. Plagiasi apa enggak nih, karya sendiri apa enggak gitu. Nanti kemudian bagaimana kalian mampu merealisasikannya di masyarakat. Jadi memang kita mulai dari individunya dahulu. Ketika individunya sudah benar, bagaimana teman-teman bisa menjadi menjadi agent of change di lingkungan-lingkungan sekitar kalian. Tapi kan saya masih muda, saya masih mahasiswa. Ya udah, di lingkungan terdekat apa? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Di perumahan misalkan, di gotong royong ketika ada warga yang positif COVID, gantian dibuat jadwal, hari ini yang ngirim makanan ini, hari ini yang ngirim makanan ini. Bukan berarti yang COVID itu kemudian dikucilkan, diusir, disuruh pindah, dan sebagainya.
Karena kan banyak ya kasus seperti itu ya, ketika COVID malah dikucilkan. Nah, apalagi kalian ini kan mahasiswa, ada kata maha di situ. Dan biasanya yang mahasiswa ini harusnya suaranya bisa lebih speak up daripada orang-orang tua gitu kan. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, dari hal itu bagaimana kalian bisa menjadi agent of change di daerah rumah, di sekitar rumah, di masyarakat kalian, atau kalau kalian mempunyai sebuah kelompok komunitas maupun organisasi gitu ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ngomongin masalah ini kayak udah gray area gimana kita mengetahui itu salah tapi kita tetap melakukannya gitu ya kan. Contoh kayak gini, kenapa sih kok bonceng 3 nggak pakai helm? Kita tahu kan itu salah, kenapa pulang sekolah masih bonceng 3 nggak pakai helm gitu. In my defense, di pembelaan saya, karena nggak ada kendaraan lain gitu, yang punya kendaraan cuma saya doang ya kan, yang punya kendaraan cuma saya doang. Tapi kan teman-teman saya juga harus ada TB-nya dong, tapi nggak ada helm. Yaudah bonceng 3 orang deket aja kok, aman nggak akan jatuh. Excuse itu kalau dicari itu emang selalu ada gitu lah. Disitulah namanya gray area, di mana ya sih harusnya nggak aku lakuin sih, tapi gimana ya, kepepet gitu ya kan. Saya yakin zaman SMA masih banyak banget yang maksa boncengan bertiga tanpa helm gitu. Oke. Pendidikan kewarganegaraan sebagai media belajar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar syarat-syarat menjadi WNI itu apa, siapa saja yang bisa menjadi WNI. Nah, dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dituliskan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi diharapkan nanti teman-teman melalui pendidikan kewarganegaraan ini kalian mampu belajar mengenai konsep dan teori kebangsaan yang menjadi kewajiban teman-teman sebagai warga negara, dan menguji pemahaman akan hal tersebut serta belajar merealisasikannya di masyarakat. Nah, ini poin terakhir yang harus di bold underline ya, belajar merealisasikannya di masyarakat. Jadi nggak hanya disimpan sendiri. Bagaimana teman-teman kelak bisa menjadi agent of change. Apalagi mungkin teman-teman nanti ada yang mau menjadi guru, mau jadi pendidik gitu, atau ada yang mau jadi apapun lah, ada yang mau jadi chef, ada yang mau jadi ahli ekonom, ada yang mau buka bengkel gitu. Bisa merealisasikannya dimanapun tempat kalian berprofesi nantinya. Begitu, karena ya untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak terbatas profesi apapun, kan tidak hanya dosen yang boleh menjadi warga negara yang baik, kan tidak, semua profesi harus bisa menjadi warga negara yang baik, dan harapannya teman-teman kelak bisa menjadi agent of change tersebut. Oke, ini tugas diskusi akan kita lakukan bersama-sama di forum diskusi Si Kejar. Mari kita diskusikan ya. Saya yakin setiap individu di Indonesia sebenarnya sadar bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti Gayus Tambunan, saya dia sadar bahwa harusnya nggak korupsi nih, ya kan. Namun apa sih faktor ya? Di sini saya minta faktor internal dari dalam diri sendiri maupun faktor eksternal yang menyebabkan masih banyak masyarakat Indonesia mengabaikan keinginan untuk belajar dan memperbaiki keindonesiaannya. Silahkan dijawab dari faktor internal dan eksternal. Kita diskusikan di forum di Si Kejar. Baik teman-teman, untuk penjelasan saya sampai sini dulu, tapi tolong jangan di stop videonya karena saya ada penjelasan selanjutnya mengenai sistem penilaian yang berubah. Nah, ini kita sudah selesai ya membahasnya ya. Untuk bahas mata kuliah pertemuan ketiga sudah selesai, kita moving on karena begini, mata kuliah ini adalah mata kuliah universitas yang berarti pelaksanaan dan penilaiannya itu semua mengikuti universitas gitu, mengikuti penanggung jawab utama dosen penanggung jawab utama dosen mata kuliah ini. Jadi akan ada sedikit perubahan, saya slide selanjutnya. Kalau kemarin saya bilang kan saya mau tugas UTS UAS semua 30% ya. Ternyata ada presentasi penilaian baru, tugas kalian 15%. Ya, awalnya 30 jadi 15.
Kalau begitu saya akan melakukan perubahan yang awalnya tugas saya minta 4 dalam satu semester, saya hanya akan memberikan 3 tugas besar dalam satu semester. Pertemuan lainnya kayak kita diskusi forum-forum, ya. Berarti nanti tugas itu presentasinya 15% penilaian. Kemudian ada kehadiran dan sikap. Di sini 35%. Kehadiran tentu saja absensi. Saya tidak menerima alasan lupa absen, ya. Karena sudah tahu jam kuliahnya kapan, ya tentu kan absen, dan absen itu kayaknya cuma butuh 5-10 menit. Dan saya membuka waktu untuk absen di Speedjar itu selama 90 menit. Jadi ketika kalian lupa absen terus bilang, maaf Bu saya lupa absen, ya I have nothing to do without it, saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya sudah, lupa ya lupa. Minggu depan jangan lupa, saya cuma bisa bilang gitu aja. Jadi kehadiran dan sikap ini 35%. Sikapnya apa aja? Waktu itu sudah ada yang bertanya, saya pernah jawab, sikapnya memang kayak ketepatan waktu, kesopanan, toleransi, kerja keras. Namun ini kan pembelajaran daring. Untuk saya melihat kalian, misalkan saya pengen melihat toleransi kalian, pengen melihat gotong royong kalian, kan ya memang agak susah. Jadi ya sikapnya akan saya nilai apa yang mudah terlihat dalam pembelajaran daring ini. Pertama seperti kesopanan, ketepatan waktu, dan juga kerja keras kalian, ketelitian kalian, itu termasuk itu nanti on time dalam pengerjaan tugas, kemudian dalam berdiskusi, bagaimana sopan tidak jika ingin mengajukan pertanyaan kepada dosennya seperti apa, jika membalas diskusi temannya juga seperti apa, gitu, apakah langsung attack, nggak kayak gini gitu, atau ada adabnya dulu, terima kasih penjelasannya, saya menarik, kalau menurut saya bla bla bla. Nah itu juga akan masuk dengan penilaian sikap. Kemudian UTS-nya 20%, UTS ini soalnya esai, ya, soalnya esai. Kemudian UAS soalnya pilihan ganda 40 soal sebanyak 35%. Kemudian ada tugas besar lain. Itulah mengapa tugas kalian saya kurangi, yang awalnya saya pengen 4 selama satu semester, saya kurangi jadi 3 aja. Karena kalian harus melakukan proyek kewarganegaraan berupa pengabdian masyarakat. Ya, tenang dulu, nggak usah panik, wah kok harus pengabdian masyarakat, gimana gini. Yang penting pengabdian masyarakat ini lakukanlah di wilayah sekitar tempat tinggal mahasiswa. Nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, yang paling penting, bukti partisipasi kegiatannya dibuktikan dengan karya tulis atau artikel yang dipublikasikan di media massa, nasional maupun regional. Saya kasih cheating. Tulis saja hasil kegiatanmu ini, harus ada fotonya ya. Ada fotonya kayak yang di sebelah sini, ada fotonya, ada penjelasannya, kegiatannya dilakukan kapan, di mana, yang berpartisipasi siapa, hasil kegiatannya apa. Tulis saja di Kompasiana. Udah. Kompasiana itu gratis, ya, silakan bikin akun, nulis di Kompasiana, kirimkan link artikelnya ke saya. Kecuali kalian mau ada proyek besar di kecamatan, terus kalian ikut-ikutan gitu, diliput sama Malang Post, diliput sama Tribun, atau bapak kalian wartawan gitu misalkan, saya mampu kok Bu, saya muncul di Tempo gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau mudah, saran saya udah Kompasiana aja. Ya, terus kemudian saya harus ikut kegiatannya kayak gimana. Kan ini waktunya lama ya, deadline pengerjaannya hingga UAS ya, waktunya lama nih sampai bulan Juni nih. Kalian ikutin aja apa yang ada di daerah kalian, udah paling gampang. Apakah camat kalian punya kegiatan bersih desa, atau penyuluhan COVID, atau ngajarin anak-anak ngaji pas puasaan misalkan, atau membuat takjil sehat, atau membuat pamflet bagaimana cara jaga jarak selama Ramadan, selama tarawih, selama nanti unjung-unjung ketika lebaran gitu. Atau kalian mau bikin video yang kemudian kalian bagikan ke ibu-ibu PKK, kalian bagikan ke kader posyandu, kalian bagikan ke kelurahan gitu. Terserah. Atau kalian atau misalkan ibu-ibu PKK-nya udah punya program acara sendiri, kalian nyempil aja deh, Bu saya mau ikutan, ini untuk tugas saya mau ikutan, boleh nggak Bu? Ya, kalian nyempil aja ikutan, terus kalian foto kegiatannya, siapa penyelenggaranya, hasilnya apa, udah gitu aja. Nggak usah repot-repot, nggak usah kalian harus mendesain acara, mendesain kegiatan, mendesain program, nggak usah. Ya, paling gampang ada kegiatan apa yang sudah dirancang oleh orang sekitarmu, ikut. Atau misalkan kalian ikut HMJ,
kalian ikut BEM, terus mereka punya kegiatan apa, bakti sosial mungkin, atau bagi-bagi takjil mungkin, atau apapun gitu, nyempi lo ikut toh, nggak usah ribet kalau sama saya. Yang penting ini, yang penting tuh ada artikel yang dipublikasikannya itu, ya. Mau yang ada satu artikel hanya mewakili satu mahasiswa. Boleh melakukan pengabdian secara individu, boleh kelompok. Boleh nih misalkan kita sama-sama Malang Selatan nih gitu. Pengen nih bikin bener-bener pengabdian dana sendiri. Oke, silahkan gitu. Tapi satu mahasiswa hanya boleh diwakili satu artikel. Jadi satu artikel hanya diwakili satu mahasiswa. Kalau kalian bikin satu kegiatan, kelompoknya berlima gitu, nggak apa-apa, bilang ke saya, Bu, ini kelompokan berlima bikin acara bla bla bla. Berarti dari kelompok ini artikelnya harus 5. Artikelnya si A, B, C, D, E. Ya, ya nggak sama-sama di Kompasiana boleh, tapi bedainlah judulnya, bedainlah sudut pandangnya. Mungkin yang satu sudut pandang dari penyelenggara, satu sudut pandang dari pesertanya diwawancarain, atau satunya nanyain Pak Lurahnya, kepala desanya, terserah. Poin artikelnya nanti ada 20 poin dan masuk di nilai UAS. Jadi termasuk 35%, ya. Jadi misalkan nih UAS itu soal nilai maksimalnya 100 ya. Ya kan, untuk UAS. Berarti yang 80% dari pilihan ganda, yang 20 itu dari artikel kalian. Kalau misalkan artikel nggak ada, ya nggak ada 20 poin. Udah, gitu aja. Ya, kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi saya. Ya, itu saya mohon maaf sekali lagi dengan perubahan ini, karena gimana pun saya harus ngikut dengan ketentuan pusat, dan sayangnya kok pusat baru kasih ke pertemuan ketiga, bukan di awal-awal gitu. Jadi saya nggak bisa menyampaikan di awal, akhirnya harus saya revisi. Intinya nggak usah cari sulit teman-teman ya, cari aja celah di mana kalian bisa ikut. Boleh nggak ikut kelompok ibu-ibu pengajian, ke panti asuhan, bagi-bagi sembako, udah ikut aja. Jadi nggak usah susah, apa kegiatan yang ada kamu ikut, kamu tulis, kamu kasih ke saya link artikelnya, seperti itu. Link artikel nanti dikirim kemana, nanti akan saya buatkan platform untuk mengumpulkan di si Pejar. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.